Tentu saja, mulai saat ini dan seterusnya, Darby memutuskan untuk memberikan nyawanya kepada Alexa. Dia telah berjuang sepanjang hidupnya untuk melarikan diri dari Tuan Akmal, namun rencana sederhana dari Alexa sudah cukup untuk membuat keinginannya menjadi kenyataan. Selanjutnya, bagaimana rencanamu untuk menebus apa yang kamu perbuat pada anakku dan aku? Darby tidak menjawab, tapi saat dia melihat ke arah Alexa, dia tiba-tiba merasa seperti berada di luar jangkauan. Dalam perjalanan pulang, Kenzie mengusap perut Alexa sambil bertanya, "Apakah kamu berencana membiarkan Darby pergi begitu saja? Tidak ada gunanya menjadi serakah atas kepuasan sesaat. Apakah kamu percaya bahwa Darby pada akhirnya akan membayar kembali lebih dari utangnya? Faktanya, dia akan membayar saya kembali ketika saya berada di masa-masa tersulit saya." Kenzie menundukkan kepalanya dan mencium dahi Alexa sambil menunjukkan senyuman tampan. Dia mempercayai keputusan Alexa. Sudah waktunya berurusan dengan Arsi. Saat nama ini disebutkan, mata pasangan itu menjadi gelap. Alasannya sederhana, wanita ini telah terlalu sering menantang garis bawah mereka dan tidak dapat lagi ditoleransi. Sementara itu, setelah situasi di rumah keluarga Pandebayang teratasi, Bonita sibuk mencoba menjual rumah tersebut. Namun, karena kenangan akan ibunya yang masih tersisa, setiap kali calon pembeli datang, Bonita akhirnya ragu-ragu. Akhirnya, Andre tidak bisa lagi berdiam diri. "Mengapa kamu tidak menyerahkan rumah itu kepadaku dan aku akan menjualnya untukmu?" Bonita berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Saya sudah memilih pembeli. Dia adalah seorang dokter saraf muda yang baru saja kembali dari luar negeri, dan rumah sakitnya kebetulan berada di dekatnya. Semuanya sudah beres? Andre membenarkan. Ya, Bonita menganggukkan kepalanya. Ditambah lagi, izinkan saya memberitahumu. Dokter muda ini memiliki tubuh yang sangat bagus. Jika dia bukan seorang dokter, dia bisa menjadi model tanpa masalah. Mendengar ini, Andre tiba-tiba merasakan sedikit ketidaknyamanan yang tidak bisa dia jelaskan. Dulu ketika ayahnya diusir dari rumah, pelukan yang diberikan Bonita kepadanya meninggalkan kesan yang cukup besar. Tapi, mereka teman sekelas. Apakah dia terlalu mudah mengembangkan perasaan terhadap orang lain? Namun, kudengar dokter ini cukup dekat dengan adik keduamu. Siapa tahu, mungkin mereka pasangan. Apakah kamu tidak menyukai pria seperti itu? Andre mengambil kesempatan ini untuk mengujinya. Saya tidak suka orang membosankan yang hobinya hanya membelah otak seseorang. Membayangkannya saja sudah membuat saya merinding, jawab Bonita santai. Aku lebih suka pria yang ceria. Lagi pula, hidupku sudah cukup penuh dengan kegelapan. Kalau begitu, apa pendapatmu tentang aku? Andre tiba-tiba bertanya dengan serius sambil menatap mata Bonita. Matanya tampak berbinar bagai langit penuh bintang. Bonita tiba-tiba tercengang saat jantungnya mulai berdebar kencang. Setelah beberapa lama, dia akhirnya bergumam, "Hubungan kita mungkin membingungkan publik, tapi kita hanya saling membantu kan? Kalau begitu, bukankah pertanyaanmu sedikit canggung di antara teman sekelas?" Mendengar ini, Andre berbicara lebih serius lagi. "Apakah kamu merasa canggung berada di dekatku dan tidak nyaman?" "Aku belum terlalu memikirkannya." Kedua orang itu secara bersamaan terdiam. Setelah beberapa waktu, Andre akhirnya mengganti topik pembicaraan. "Apakah kamu sudah menemukan tempat tinggal?" "Ya, saya telah menemukan rumah di Indonesia dengan tingkat keamanan tertinggi." Bonita mengangguk. "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan diriku terluka lagi." Andre tersenyum tipis sambil menganggukkan kepalanya. Untuk mencegah sejarah terulang kembali, Andre tidak memikirkan topik hubungan. Dia benci kalau dia bertindak begitu tidak dewasa. Jika terjadi sesuatu, pastikan untuk memberitahuku,
Andre mengingatkan Bonita. Ya, berhentilah bersikap cerewet. Juga, terima kasih untuk makan malamnya. Namun, ada beberapa hal yang harus aku selesaikan di perusahaanku, jadi aku akan pergi dulu. Bonita kembali ke dirinya yang energi seperti biasanya. Oke, hati-hati. Andre tidak menawarkan diri untuk mengantarnya. Pada saat ini, penting baginya untuk belajar mengendalikan diri. Bonita tersenyum sebelum dia berbalik dan meninggalkan hotel. Andre mengikuti di belakang sampai dia melihatnya pergi dengan mobilnya. Dia kemudian menaiki Rolls-Royce Phantom miliknya. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sebuah mobil hitam melaju menuju mobil Bonita dari kejauhan. Andre langsung melaju dan memblokir jalur mobil tanpa berpikir dua kali. Saat ini, mobil sport merah Bonita sudah menghilang di tikungan. Yang duduk di dalam mobil hitam itu tidak lain adalah ayahnya sendiri. Dia dipenuhi dengan begitu banyak kebencian, sehingga kaca depan tidak bisa menghalangi kebencian yang keluar dari matanya. Mari kita akhiri hari ini, Andre berkata kepada Tuan Dion. Kedua pria itu mengemudikan mobil mereka ke tempat parkir terdekat dan melangkah keluar untuk saling berhadapan. Berhentilah menyakiti Bonita. Dia sudah terlalu lama menderita karena pelecehanmu. Aku yang merawatnya, jadi akulah ayahnya. Tapi anak tidak berbakti itu memperlakukanku sedemikian rupa. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu masih belum belajar. Apalagi yang kamu inginkan? Andre meningkatkan volume suaranya. Apa yang akan kamu dapatkan jika terus memikirkan situasi ini? Izinkan aku memberimu nasihat. Sebelum keadaan menjadi tidak terkendali dan selagi kamu masih memiliki kesempatan, aku sarankan kamu berhenti melakukan hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Lagi pula, Bonita bukan lagi seseorang yang bisa membuatmu tersinggung. Setelah berbicara, Andre berbalik untuk pergi. Namun, Tuan Dion tiba-tiba mengeluarkan belati dari belakangnya dan langsung membidik punggung Andre. Andre menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tapi, saat dia berbalik, dia sudah terlambat untuk menghindari belati yang masuk. Meski belati itu tidak merusak organ utama apapun, belati itu tertancap di sisi kiri perutnya. Darah dengan cepat membasahi pakaian Andre. Dion mundur beberapa langkah karena ketakutan. Ekspresi Dion berubah saat dia mulai gemetar. Setelah beberapa saat terkejut, dia kembali tenang dan segera kembali ke mobilnya. Saat dia pergi, mobil itu menabrak Andre di sisi kanan tubuhnya. Andre jatuh ke tanah dan berguling cukup jauh karena dampaknya. Setelah cukup berjuang, dia berhasil menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengeluarkan ponselnya dan menelepon Alexa. "Kakak, selamatkan aku." Alexa dan Kenzie awalnya sedang dalam perjalanan untuk berurusan dengan Arsi, ketika mereka menerima panggilan telepon dari Andre. Akibatnya, mereka segera meminta Gilang untuk memutar balik mobilnya, dan Kenzie dengan cepat menghubungi semua orang yang dia bisa untuk melacak lokasi Andre. Namun saat ditemukan, dia sudah tidak sadarkan diri. Untuk mencegah Andre muncul di berita utama, Kenzie segera menghubungi rumah sakit yang dapat dipercaya dan mengirim Andre langsung ke ruang operasi darurat. Saat Alexa melihat ke arah Andre yang berlumuran darah, dia menutup matanya rapat-rapat. "Gilang, selidiki apa yang terjadi." Gilang mengerti dan dengan cepat menganggukkan kepalanya. "Jangan khawatir Nyonya, serahkan saja padaku. Juga, rahasiakan seluruh kejadian ini. Kita tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui hal ini. Terutama Tuan Akmal. Jika Tuan Akmal menyadari bahwa dia dapat menargetkan keluarga Geraldine, siapa yang tahu ide menjijikkan apa yang akan dia kembangkan." Dimengerti, Gilang mengangguk sekali lagi. Bonita tidak tahu bahwa Andre terluka. Begitu dia tiba di rumah, dia mulai memikirkan tentang percakapannya dengannya sebelumnya dan tanpa sadar mendapati dirinya tersipu. Kenyataannya,
dia juga mengenang pelukannya dengan Andre dan perasaan yang dia rasakan hari itu. Namun, meski dia merasa hubungan mereka sudah melampaui hubungan pertemanan pada umumnya, dia tidak menyangka kalau mereka sudah mencapai tahap sepasang kekasih. Dia tidak akan marah padaku kan? Bonita mulai bertanya-tanya apakah dia sudah bertindak terlalu jauh. Jadi dia mengangkat teleponnya untuk menelepon Andre. Namun, Andre yang biasanya menjawab dalam waktu 3 detik, tidak bereaksi sama sekali. Bonita tidak menyerah. Jadi, dia mencoba lagi. Tapi, hasilnya sama saja. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.